Halo kakak semua, jumpa lagi dengan Oyen Kiki. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotheosis. Nggak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Apa nama pedang ini? Tanya Lo Sheng. Xin Jingtian tersenyum ringan. Saya tahu Anda akan tertarik dengan pedang ini. Namanya pedang minuman darah. Peminum darah? Nama baik. Lo Sheng mengangguk. Karena tarian pedang Yoye bergantung pada roh jahat untuk mengerahkan kekuatan yang kuat. Dan jika pedang ini dibiarkan untuk digunakan Yoye, itu akan saling melengkapi dan itu dapat memainkan peran yang lebih kuat di tangan Yoye. Jadi saat melihat pedang ini, Lo Sheng sedikit tergerak. Pada saat ini, Xin Jingtian berkata, saya tahu Anda akan memilih pedang ini. Meskipun pedang pembunuh sangat kuat, tetapi jalan akan Anda lalui sangat jauh. Jika Anda memilih pedang ini, mungkin Anda akan hancur dan Anda harus membayar harga yang lebih mahal. Karena ada banyak bahaya di dalamnya. Apakah Anda benar-benar ingin melanjutkan? Xin Jingtian telah melihat Lo Sheng menggunakan roh jahat. Tetapi Sekte Qingyun tidak mengganggu kultivasi murid. Selama Lo Sheng tidak melakukan hal-hal yang berbahaya bagi langit, seperti membantai kota, membunuh hal-hal seperti itu, umumnya tidak akan dilarang. Tetapi cara membunuh di mata banyak orang, itu bukanlah cara yang benar. Lagi pula, setelah tingkat kultivasi tertentu, jika Anda tidak dapat mengendalikan roh jahat di tubuh Anda akan diserang oleh roh jahat. Sedikit saja Anda akan kehilangan akal dan menjadi gila. Dan paling buruk, setelah Anda menjadi gila, Anda meledak sampai mati. Namun, meskipun Xin Jingtian mengerti bahwa Lo Sheng memiliki roh jahat, dia tidak tahu Lo Sheng melakukannya. Karena dia tidak merasakan sumber roh jahat pada tubuh Lo Sheng. Karena ketika Lo Sheng menahan roh jahat, orang tidak dapat merasakan keberadaan roh jahat sama sekali. Jadi Xin Jingtian menebak apakah Lo Sheng memiliki cara khusus untuk mengendalikan roh jahat. Tapi para murid memiliki rahasia mereka sendiri, jadi secara alami Xin Jingtian tidak akan bertanya terlalu banyak. Hanya Hua Tianming yang tahu bahwa Lo Sheng pernah berjalan melalui Gunung Pedang Pembantaian. Jadi Hua Tianming tahu bahwa Lo Sheng pasti memiliki cara untuk mengendalikan roh jahat. Iya Tuan, saya akan memilih pedang peminum darah ini. Lo Sheng berkata dengan mata tegas. Xin Jingtian juga tahu bahwa Lo Sheng dapat mencapai pencapaian saat ini. Dengan bakat seperti itu, dia pasti orang yang berkemauan keras. Dan dia pasti tidak akan mengubah jalannya hanya karena dua kata. Jika Lo Sheng benar-benar melepaskan pedang pembunuh karena keraguannya, dia akan melakukan ketekunan Lo Sheng. Setiap jalan memiliki kesulitannya sendiri. Yang perlu dilakukan oleh orang yang sangat kuat adalah memilih jalan yang harus dia ambil dan kemudian melanjutkan dengan teguh. Dalam hal ini, saya juga akan menghormati pilihan Anda. Jadi pedang peminum darah ini adalah milik Anda. Setelah Xin Jingtian selesai berbicara, dia bertepuk tangan dan diaken yang memegang pedang peminum darah mempersembahkan tersebut kepada Lo Sheng. Kemudian diaken lainnya menutup kotak batu giok dan meninggalkan aula. Hanya saja Hua Tianming menyaksikan diaken itu pergi tanpa daya. Dia hanya bisa menelan ludahnya secara diam-diam. Tidak mungkin, mengapa dia tidak mendapatkan tempat pertama di Sekte Qingyun? Setelah Lo Sheng melambaikan pedang peminum darah di tangannya, dia memasukkannya ke cincin penyimpanannya dan berdiri bersama Hua Tianming dan Pei Tianyo. Hari ini, Xin Jingtian memanggil mereka bertiga. Itu tidak boleh sesederhana membiarkan Lo Sheng memilih senjata peri. Setelah dia akan terakhir pergi, Xin Jingtian mengeluarkan kotak giok persegi kecil dari pinggangnya dan melemparkannya ke Lo Sheng.
ini adalah hadiah kedua pil Kingsu. Sebenarnya Kingsu pil adalah obat mujarab yang digunakan setelah menerobos alam dewa penerangan. Jadi Loseng tidak dapat menggunakannya pada tahap ini. Tetapi di alam dewa penerangan, setiap orang akan sangat sulit untuk memilikinya. Pada saat itu, pil Kingsu akan dibutuhkan untuk menyerang umpan ini. Jadi pil Kingsu ini sangat berharga. Bahkan seluruh sekte Qingyun hanya memiliki beberapa pil setiap tahun. Orang-orang nyata dan bahkan para tetua menginginkan pil ini. Setelah Loseng menyingkirkan pil Kingsu, Xin Jingtian berkata, "Saya memanggil Anda ke sini kali ini. Saya ingin berbicara dengan Anda tentang jalan Qingyun." Mendengar itu, ekspresi Loseng, Hua Tianming, dan Pe Tianyo semuanya kagum. Jalan Qingyun adalah acara besar yang menyangkut masa depan mereka. Bahkan banyak prajurit di wilayah timur mungkin berhenti di alam bawaan. Setelah berlatih seumur hidup, setelah menjadi makhluk bawaan, seorang prajurit memiliki umur dan kekuatan yang jauh melampaui manusia biasa dan dapat mencari kehidupan yang baik. Di bawah tempat di wilayah timur, tapi sebagai murid teratas dari sekte Qingyun, tujuan mereka ditakdirkan untuk melompat keluar dari sekte Qingyun dan berbasis menuju dunia yang lebih luas dan melewati cobaan jalan Qingyun. Melangkah ke Yundian adalah titik awal menuju dunia besar. Pada saat ini, di sebuah tempat, seorang murid dari keluarga Luo membanting cambuk dengan keras. Di bawah cambukan tongkat terdengar suara patah tulang kaki. Dengan teriakan, kaki anak laki-laki keluarga Luo patah. Kemudian kedua kaki besar itu jatuh dengan keras. Dan anak laki-laki keluarga Luo itu berguling turun dari tangga pintu lagi. Berbaring terlentang di tanah mengerang tak terkendali. Tapi terlihat dengan jelas bahwa bocah keluarga Luo ini sangat keras kepala. Meskipun kakinya patah, dia masih ingin membalikkan badan dan kembali ke gerbang keluarga Luo. Tubuhnya bergerak dengan susah payah di tangga, meninggalkan noda darah. Bahkan pelayan yang menyapu lantai saat melihat pemandangan ini tertegun sejenak dan hanya bisa menghela nafas karena darah menodai tangga dan dia harus membersihkannya lagi. Tapi bukan karena pelayan ini tidak memiliki belas kasihan. Dia telah bekerja rajin di rumah Luo selama beberapa dekade. Dia juga memiliki perasaan yang dalam terhadap keluarga Luo. Hanya saja, keluarga Luo tidak lagi sama dengan keluarga Luo yang dulu. Namun hal semacam ini terjadi hampir setiap bulan. Jadi pelayan ini menjadi mati rasa. Karena itu bukan hal-hal yang bisa dia atur. Sekarang keluarga Luo dalam bahaya. Jadi apa yang bisa dia lakukan sebagai pelayan kecil? Ayo! Huang Ge naik dan menendang dada anak laki-laki keluarga Luo itu. Anak laki-laki keluarga Luo ini akhirnya memanjat, tetapi ditendang lagi oleh Huang Ge. Saat ini seorang pria kekar tertawa, dan pria kekar lainnya juga tertawa. Tapi pelayan itu hanya bisa menggelengkan kepalanya dan terus berkonsentrasi menyapu tanahnya. Pada saat ini, dia melihat dua orang keluar tidak jauh, satu pria dan satu wanita. Pria itu sangat tampan dan matanya juga tajam. Seolah-olah ada bintang yang tertanam di matanya, bersinar dengan cahaya khusus. Wanita itu sangat cantik, secantik peri yang tersebar di dunia. Bahkan jika dilihat lebih sekilas, Anda akan merasa telah menghujatnya. Siapa dua orang ini? Mengapa mereka muncul di keluarga Luo kita? Apakah mereka hanya lewat? Jiang Di memikirkannya di dalam hatinya, tetapi dia dengan cepat menyangkal pemikiran itu di dalam hatinya. Karena pria dan wanita itu berjalan menuju gerbang rumah Luo, dan itu adalah Loseng dan Loyan. Berjalan satu demi satu. Ketika mereka pertama kali melangkah ke Kabupaten Chongyang, mereka senang melihat pemandangan kampung halaman mereka.
Tetapi ketika mereka mendekati rumah Luo perlahan, hati mereka menjadi semakin berat. Apalagi melihat pemandangan pintu, Lo Sheng tidak bisa menahan diri lagi. Anak laki-laki keluarga Luo masih merangkak dengan putus asa. Wajahnya menjadi pucat karena rasa sakit yang parah, dan dia mengatupkan giginya dengan erat untuk menaiki tangga selangkah demi selangkah. Dia tahu bahwa tidak peduli seberapa keras dia berusaha, itu akan sia-sia. Tetapi sebagai anggota keluarga Luo, ada beberapa hal yang layak untuk ditekankan dalam hidupnya. Ketika dia menaiki tangga lagi, dia tiba-tiba menemukan dua orang berdiri di sampingnya, seorang pria dan seorang wanita. Siapa dua orang ini? Kenapa wajah pria itu terlihat familiar? Murid keluarga Luo berkata dalam hatinya. Lo Sheng berjongkok di samping murid keluarga Luo dan tiba-tiba berteriak, "Luo Yusu, apa yang terjadi? Mengapa orang ini tahu namaku?" Luo Yusu sangat penasaran dan bahkan melupakan rasa sakit kakinya yang patah saat ini. Luo Yusu menggertakkan gigi dan berkata, "Saya ingin pulang. Bajingan perkutut itu tidak memenuhi syarat, menganggap saya dari keluarga Luo." "Kerja bagus." Lo Sheng mengeluarkan ramuan dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke mulut Lo Suo. "Makanlah dan kemudian Anda dapat kembali tanpa rasa takut. Bagaimanapun tidak ada pengecut di keluarga Luo kita. Karena obat mujarab pasti sangat berharga, jadi Lo Suo menelannya tanpa berpikir terlalu banyak. Segera dia merasakan semburan kehangatan dari dantiannya, dan kakinya tiba-tiba terbungkus dalam kesejukan. Bahkan luka di tubuhnya dapat sembuh dengan kecepatan yang terlihat, dan rasa sakit di kakinya hilang setelah beberapa saat. "Ramuan macam apa ini? Bisakah menyembuhkan lukanya secara instan? Bahkan pil terbaik dari keluarga Luo mungkin tidak seefektif pil ini." Luo Yusu tercengang. Setelah beberapa saat dia berbalik dan berdiri dari tanah. "Anda siapa? Berani mengurus bisnis keluarga Luo kita?" Huang Ke berkata dengan wajah buruk. Meskipun dia terlihat bahwa Lo Sheng dan Lo Yan memiliki latar belakang yang luar biasa, dia tidak mengenali mereka. Tak perlu dikatakan, Lo Yan hanyalah seorang gadis kecil ketika dia meninggalkan keluarga Luo, dan sekarang dia telah tumbuh menjadi gadis yang langsing dan tinggi. Dan momentum Lo Sheng saat ini telah banyak berubah, dan dia telah menjadi remaja. Bahkan dengan kultivasinya akhir-akhir ini telah membuatnya semakin tinggi. Momentumnya semakin ganas dan bahkan penampilannya lebih tampan. Jadi Huang Ke seperti Lo Su tidak mengenalinya untuk sementara waktu. Menghadapi keraguan Huang Ke, Lo Sheng dan Lo Yan bertindak seolah-olah mereka tidak mendengarkan sama sekali. Lo Sheng hanya berkata kepada Lo Su, "Lo Su, ayo pulang." "Pulang?" Mendengar kata ini, Lo Su tertegun karena hanya keturunan keluarga Luo yang bisa berkata pulang saat mereka kembali ke keluarga Luo. Luo Yusu tiba-tiba teringat sesuatu dan kemudian menatap mata Lo Sheng tiba-tiba melebar. Dan pada saat yang sama, ada ekstasi di matanya. Lo Yusu tidak punya waktu untuk memberitahu identitas Lo Sheng. Lo Sheng sedikit mengangguk dan meletakkan tangannya di bahu Lo Yusu dengan cahaya kristal di matanya. "Ya, kita pulang." Pada saat itu, Lo Yusu telah mengenali Lo Sheng dan matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Karena beberapa tahun lalu, dua peristiwa besar terjadi di keluarga Luo. Peristiwa besar pertama adalah Lo Sheng dibawa pergi oleh pengrajin Seilang. Dan peristiwa besar kedua adalah Luo Peran dihapuskan di King Yun Song. Semenjak Lo Sheng dibawa pergi, apakah dia hidup atau mati, tidak ada yang tahu. Tapi Luo Peran dihapuskan oleh siapa? Karena keluarga Luo terus membisu tentang dua hal ini. Pada awalnya semua orang di keluarga Luo berpikir
bahwa Loseng sudah mati karena pengrajin selang bertingkah aneh dan kejam, dan sama sekali tidak ada alasan mengapa dia masih hidup. Saat dia jatuh ke tangannya, namun seiring berjalannya waktu, beberapa rumor perlahan menyebar di antara keluarga Luo. Desas-desus ini mengatakan bahwa Loseng tidak mati. Tidak hanya dia tidak mati, dia juga mendapat petualangan hebat dan memasuki sekte Qingyun yang merupakan tanah suci seni bela diri. Namun meskipun desas-desusnya kuat, tetapi sebagian besar anak-anak keluarga Luo masih tidak mempercayainya. Lagi pula, Loseng dibawa pergi oleh Selang hari itu, dan semua orang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tapi bisa masuk ke Qingyun, apakah begitu mudah? Dan keluarga Luo hanya mengolah loperan dengan kekuatan seluruh keluarga. Tapi Loseng mengandalkan dirinya sendiri. Jadi kebanyakan orang hanya menertawakan rumor itu. Namun belakangan ini, peristiwa besar lainnya terjadi di keluarga Luo. Luoperan dihapuskan dan dikirim kembali ke keluarga Luo dari sekte Qingyun. Bagi keluarga Luo, ini juga merupakan pukulan besar. Setiap keluarga di Kabupaten Chongyang sangat mementingkan kultivasi generasi muda. Dan banyak keluarga mencoba yang terbaik untuk mengirim anak-anak mereka ke sekte Qingyun. Tapi keluarga-keluarga ini tidak memiliki persyaratan tinggi untuk anak-anak mereka sendiri. Mereka hanya berharap anak-anak mereka dapat menjadi murid dalam sekte Qingyun, dan itu cukup untuk melangkah ke dalam kehidupan bawaan. Bahkan Luo Xiu saat itu hanyalah makhluk bawaan, dan itu cukup untuk menghidupi sebuah keluarganya. Jadi tidak peduli keluarga mana yang memiliki murid di sekte Qingyun, bahkan murid luar di sekte Qingyun adalah penghalang bagi keluarga lain. Karena siapa yang bisa menjamin anak laki-laki dari keluarga ini tidak akan bisa berkembang di masa depan. Selain itu, ketika Luoperan berada di sekte Qingyun, dia telah melangkah ke alam bawaan dan bahkan menyukai keluarga kerajaan dari bangsawan. Di masa depan, Luoperan ditakdirkan untuk tidak terbatas. Dan dia sudah menjadi tokoh kelas 1 di Kabupaten Chongyang. Jadi meskipun keluarga Luo telah menurun saat itu, keluarga lain di Kabupaten Chongyang masih tidak berani memprovokasi keluarga Luo. Tapi sejak Luoperan dihapuskan dan dikirim kembali ke keluarga Luo, pilar terakhir keluarga Luo runtuh. Sekarang pada dasarnya tidak ada tempat untuk keluarga Luo di Kabupaten Chongyang. Saat itu, industri dan tambang keluarga Luo dibagi satu demi satu oleh keluarga lain, yang membuat kehidupan keluarga Luo semakin sulit. Tapi belakangan ini, ada desas-desus bahwa Loseng yang menghapus Luoperan. Dan desas-desus ini bahkan lebih sulit dipercaya. Setelah Luoperan melahap obat suci keluarga, pil keberuntungan surga dan bumi, kekuatannya meningkat pesat. Bahkan jika Loseng tidak mati, bahkan jika ada petualangan besar, bagaimana mungkin dia menjadi lawan Luoperan? Jadi hampir tidak ada yang percaya rumor ini. Tapi hari ini, Lo Yusu melihat Loseng dan dia mempercayainya. Saat Loseng keluar dari keluarga Luo, karena dia berani kembali lagi, dia pasti terakhir kembali. Dan dia pasti telah melangkah ke alam rahasia bawaan. Dengan dukungan Loseng, Lo Yusu menaiki tangga selangkah demi selangkah. Kakinya telah sembuh, tetapi tulang yang baru saja tumbuh masih lemah, dan dia berjalan agak lambat. Tetapi efek penyembuhan dari obat suci ini cukup untuk Lo Yusu. Berhenti, jika Anda melangkah lebih jauh, kami tidak akan sopan, kata Huang Ge dengan wajah dingin. Huang Ge sombong, tapi dia bukan orang bodoh. Pria dan wanita ini memiliki temperamen yang luar biasa. Saat melihat pada pandangan pertama, secara alami dia tidak berani menganggapnya enteng. Karena ramuan yang dikeluarkan pria itu dapat menyembuhkan kaki patah Lo Yusu dalam sekejap, saya khawatir akan sulit menemukan ramuan lain semacam ini di daerah Chongyang.
Sangat disayangkan, Lo Sheng dan Lo Yan tampaknya tidak memiliki telinga yang panjang. Dia membantu Lo Yusu menaiki tangga. Sementara Lo Yan diam-diam mengikuti di belakangnya dengan langkah teratai. "Kalian, hentikan mereka!" Sepertinya mereka bertingkah liar di gerbang keluarga Luo. Mereka tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Melihat bahwa ancamannya tidak berpengaruh, mata Huage memancarkan cahaya yang ganas. Meskipun dia tidak bisa melihat kultivasi pria dan wanita itu, tetapi bagaimanapun juga, kedua orang itu belum terlalu tua, jadi mereka tidak bisa melawan seluruh keluarga Luo. Beberapa orang kuat di sekitar Huang Ge mematuhi perintah itu dan bergegas turun dengan ganas. Melihat orang-orang kuat itu, mata Lo Yusu menunjukkan sedikit kekhawatiran. Karena orang-orang kuat ini semuanya ahli dalam penyempurnaan tulang. Dengan kekuatan luar biasa, meskipun dia mengerti bahwa Lo Sheng berani kembali, dia pasti akan mendapat dukungannya sendiri. Tetapi dia masih sedikit khawatir. Namun saat orang-orang kuat itu baru saja bergegas beberapa langkah, dan sebelum salah satu dari mereka bisa mendekat, bintik-bintik hitam muncul satu demi satu tidak jauh di depan Lo Yusu. Begitu titik hitam kecil itu muncul, mereka dengan cepat memadat menjadi paku hitam. Setelah paku itu muncul, mereka tiba-tiba menusuk ke arah orang kuat itu. Hanya dalam sekejap mata, sebuah lubang besar muncul di dada setiap orang kuat, dan darah mengalir keluar dari dada mereka, dan wajah orang kuat itu menunjukkan ekspresi bingung. Bagaimana paku hitam ini muncul? Kedua pemuda dan pemudi itu tidak bergerak sama sekali. Kenapa mereka mati? Dengan keraguan ini, beberapa orang kuat jatuh ke tanah, dan mereka bahkan tidak sempat berteriak. Gumpalan roh jahat muncul dari tubuh itu. Roh jahat ini awalnya melayang ke arah Lo Yan, karena dialah yang baru saja membunuh orang. Tetapi Lo Sheng mengambil langkah pertama untuk menarik roh jahat ini. "Ayo, latih ilmu pedang pembunuh saya mulai sekarang." Lo Sheng melirik mayat di bawah tanah dan terus mendukung Lo Yusu untuk naik. Saat ini, Huage juga sangat terkejut. Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Mengapa preman pada tingkat penyempurnaan tulang di sekitarnya mati dalam sekejap? Pasangan pria dan wanita muda itu tidak melakukan apa-apa. Apa artinya? Apakah ini sarana setan? "Siapa Anda?" "Keluarga Luo, kami tidak memiliki keluhan terhadap Anda." "Kenapa?" Karena ketakutan, Huang Ge bahkan memiliki nada menangis ketika dia berbicara. Lo Sheng akhirnya membantu Lo Yusu menaiki tangga dan bertanya dengan lembut, "Bisakah Anda pergi sendiri?" "Iya." Lo Yusu menjawab dengan tegas. "Ikuti aku." Lo Sheng berjalan menuju Huang Ge dan berkata dengan ringan, "Pelayan Huang, apakah Anda sudah melupakan saya?" Wajah Huang Ge menunjukkan keraguan. Mengapa? Dia mengenaliku. Juga mengatakan saya lupa tentang dia. Dia adalah... Pada saat ini, Huang Ge dengan hati-hati memandang Lo Sheng. Meskipun temperamen Lo Sheng telah banyak berubah, penampilan dasarnya tidak berubah. Dengan penampilan ini, corak Huang Ge sangat berubah. "Anda, ini Lo Sheng." Mata Huang Ge penuh dengan ketidakpercayaan. Lo Sheng kembali, dan dia masih sangat kuat. "Lo Sheng?" Pelayan yang sedang menyapu lantai menghentikan sapunya saat ini, dengan ekspresi kaget di wajahnya. Pelayan ini telah berada di keluarga Luo selama beberapa dekade, jadi dia secara alami akrab dengan mantan keluarga muda dari sudut ini. Dia dapat melihat penampilan Lo Sheng, jadi dia yakin itu memang Lo Sheng. Dan gadis di belakangnya juga sangat akrab. Dia sangat mirip dengan Luo Xiao yang sudah mati. Itu pasti Lo Yan.
Ternyata itu adalah dua saudara laki-laki dan perempuan ini. Mereka benar-benar kembali. Ekspresi pelayan itu juga sedikit bersemangat, dan dia harus menggunakan banyak tenaga untuk memegang sapu dengan erat. Dalam hal ini, Anda, seorang budak jahat, jadi mati dengan damai. Loseng perlahan mengeluarkan pedang dari cincin penyimpanannya. Jangan bunuh saya. Loseng, tolong. Sebelumnya saya tidak meminta maaf pada Anda, dan saya meminta maaf pada Anda. Biarkan saya pergi, aku bisa. Sebelum Huang Ge selesai berbicara, cahaya dingin melintas di matanya. Huang Ge masih berbicara pada dirinya sendiri, tetapi tiba-tiba dia mendapati dirinya tidak bisa berkata-kata. Dan kemudian ada noda darah di lehernya, dan tetesan darah merembes keluar dari noda darah tipis itu. Huang Ge mencengkeram lehernya dan berbaring terlentang. Setelah lehernya dipotong, dia hanya bisa menatap Loseng dengan mata memohon. Jika Loseng bisa memberinya pil obat yang Lo Yusu makan, mungkin ada bantuan. Loseng maju melangkah, menatap wajah gemuk Huang Ge dan berkata, "Jika permintaan maaf berguna, maka dunia ini masih membutuhkan senjata." Loyan melirik Huang Ge dengan acuh tak acuh dan kemudian mengikuti di belakang Loseng. Dia tidak akrab dengan Huang Ge dan dia tidak mengenal orang ini. Ketika dia meninggalkan rumah Luo, tetapi karena orang yang ingin dibunuh kakaknya pasti orang jahat. Ketika Lo Yusu lewat, dia meludahi wajah Huang Ge dengan keras dan mengikutinya. Setelah beberapa saat setelah Huang Ge benar-benar mati, ada seberkas roh jahat berkumpul menuju Loseng. Roh jahat itu awalnya adalah kekuatan terkutuk yang terbentuk karena keengganan. Setelah nyawa dibantai secara brutal, semakin kuat makhluk itu, semakin berat roh jahat yang terbentuk setelah kematian. Namun karakter kecil seperti Huang Ge hanya memiliki jejak roh jahat. Sebelumnya, roh jahat dalam tubuh Loseng awalnya telah berkurang, dan dia akan menggunakan pedang pembunuh untuk menutupi keluarga Luo hari ini. Dan menggunakan cara paling kejam untuk membersihkan semua pembangkang di keluarga Luo. Saat itu, Lo Xiao terlalu baik kepada saudara laki-laki dan perempuannya. Karena kebaikan ini, pada akhirnya Lo Bingguan dan Lo Juyi membunuhnya. Membalas keluhan dengan kebaikan pada akhirnya akan berujung pada bencana pembunuhan orang. Jadi Loseng tidak akan mengikuti jalan lama ayahnya. Setelah melangkah ke gerbang rumah Luo, itu adalah halaman sekte. Saat meninggalkan rumah Luo, Loseng terpaksa bertarung sampai mati dengan sepupunya Lo Chengyun di halaman sekte dan mencari kesempatan untuk bertahan hidup. Tetapi pada akhirnya, meskipun dia mengalahkan Lo Chengyun, paman ketiga tidak menepati janjinya dan membiarkannya pergi. Saat ini pembunuhan di gerbang rumah Luo barusan telah menarik perhatian banyak orang. Karena jarak yang jauh, mereka tidak mendengar percakapan antara Loseng dan Huang Ge. Dan mereka bahkan tidak tahu bahwa pria dan wanita di depan mereka adalah Loseng dan Loyan yang telah lama pergi dari rumah. Bagaimanapun, membunuh seseorang di gerbang rumah Luo dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap keluarga Luo. Siapa Anda? Beraninya Anda membunuh pelayan besar keluarga Luo kami? Beberapa orang menghunus pedang mereka dan berhenti di depan Loseng. Siapa mereka? Loseng bertanya pada Lo Yusu di belakangnya dengan ringan. Ini semua preman yang diundang oleh Huang Ge. Selama ini karena anak-anak keluarga Luo tidak puas dengan pembagian keluarga, mereka sering membuat masalah. Jadi Huang Ge mengundang sekelompok orang dari luar. Jelas Lo Yusu. Oh, Loseng mengangguk. Cahaya dingin keperakan meluap dari pedang cahaya yang mengalir. Kemanapun cahaya dingin pergi, ada percikan darah.
Orang-orang itu hanya dalam kondisi pemurnian daging dan kondisi pemurnian tulang. Tidak ada ruang untuk perlawanan di depan loseng. Satu demi satu, orang-orang tergeletak di genangan darah. Tidak jauh dari sana, beberapa anak keluarga Luo memandang loseng dengan ngeri. Apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka adalah, sudah berakhir. Keluarga Luo sudah berakhir. Dan saya tidak tahu siapa yang mengirim bintang jahat ini. Mereka ingin melarikan diri, tetapi mereka tidak berani melarikan diri. Kakinya sepertinya dipenuhi timah, dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Pikiran buruk berkelebat di hati banyak anak keluarga Luo, mungkin musnah. Tapi kenapa Luo Yushu mengikuti di belakang pasangan itu? Mungkinkah kedua bintang jahat ini dibawa masuk oleh Yushu? Ketika anak-anak keluarga Luo ini bingung, Luo Yushu berkata, "Anak-anak keluarga Luo, jangan panik. Dia adalah Loseng, patriark muda kita. Tidak, dia adalah patriark keluarga Luo kita saat ini." Loseng? Meskipun temperamen Loseng telah banyak berubah sekarang, mereka segera mengenali namanya ketika dia menyebutkan namanya. Sama seperti seorang teman yang sudah lama tidak bertemu. Sebelum Anda menyebutkan namanya, Anda mungkin samar-samar mengingatnya. Tetapi ketika dia menyebutkan namanya, semua kenangan tentang dia datang. Ini Loseng. Ini patriark muda kita. Tidak, ini patriark keluarga Luo kita. Dia adalah putra Luo Xiao, putra tertua keluarga Luo kita. Dia mewariskan bisnis ayahnya dan dia adalah kepala keluarga. Murid-murid dari keluarga Luo yang sangat gugup sekarang memiliki suasana hati yang naik turun, dari ketakutan yang ekstrim hingga kegembiraan yang ekstrim. Loseng kembali dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Keluarga Luo tidak akan dimusnahkan, tetapi diselamatkan oleh Loseng. Meskipun keluarga Luo sekarang bobrok, Luo Bingguan membiarkan orang luar itu mengamuk di keluarga Luo. Tetapi mereka semua adalah keturunan dari keluarga Luo dan tidak ada yang ingin keluarga mereka benar-benar jatuh. Ini juga alasan mengapa mereka menolak untuk meninggalkan keluarga Luo, karena mereka lahir dan besar di keluarga Luo, dan inilah akar mereka. Kalaupun akarnya busuk, mereka enggan pergi. Saya hanya bisa menelan amarah saya dan melihat keluarga Luo terus membusuk menjadi bobrok, dan pada akhirnya akan hancur. Tetapi pada saat ini, mereka mengerti Loseng kembali dengan secerca harapan, dan keluarga Luo dapat diselamatkan. Murid-murid keluarga Luo itu menyerbu satu persatu. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.